mondar mandir baik kalau jangan menawi deh. Jadi tim pembawa sendal Habib, masya Allah Habib khidmat sama Habib, oh udah jadi Habib, emang Habib ya. Kita doakan beliau beserta teman-temannya yang hadir, Allah kasih nikmat sehat panjang umur, hidupnya berkah dunia akhirat, hajatnya dikabul dan diijabah. Semoga Allah menangkan dalam setiap dakwahnya, amin ya robbal alamin. Dan juga lupa para hadirin yang hadir, yang dari berbagai macam penjuru dan pelosok, yang dengan ikhlas, dengan redo setiap malam Jumat, satu niat kita yaitu bersilaturahim. Karena kata guru saya, para ulama mengatakan kalau silaturahim panjang umur, murah rezeki. Majlis manapun udah datangin aja. Majlis ini, majlis Habib, majlis Ustadz, majlis Kiai, datengin aja. Niat satu yaitu silaturahim. Kalau udah silaturahim nanti Allah kasih panjang umur, murah. Ntar ketemu Habib dimanapun, di majlis manapun pasti ada itu Habibnya, Habib Fulan. Ntar siapa tahu kita ketemu Habib-Habib yang ternama kayak Sayyidul Walid, Habib Ali bin Abdurrahman tuh yang pakai kursi roda. Siapa tahu kita bertemu beliau. Pernah antum bertemu beliau bertatap langsung? Belum kan? Makanya sering silaturahim di majlis begitu. Alhamdulillah, setinggi puji, sebanyak syukur, sembah, sujud, taat, setia, tunduk dan takluk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang telah mengokohkan bumi tanpa pondasi. Beliaulah yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Sampai dengan malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajah, bermusafah di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Insya Allah kita hadir dari rumah, melangkahkan kaki kita, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabul segala doa-doa kita. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, serta berbakti kepada agama. Amin ya robbal alamin. Tadi itu sebelum kita baca maulid kita bertawasul ya. Saya teringat tuh yang pertama saya sebutkan yaitu Al-Imam Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim, yang beberapa waktu yang lalu banyak para majlis itu mengadakan haul beliau. Siapa sih beliau? Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud selama 40 tahun nih, 40 tahun sholat wudu isya dipakai lagi buat sholat maghrib, sholat subuh. Wudu isya nih, beliau wudu isya sholat dipakai lagi buat subuh. Berarti sepanjang malam beliau nggak tidur, bermunajat, berdoa, serta sholat, zikir tuh. Zaman dahulu ulama-ulama kita begitu. Makanya diperingati haul, salah satunya kita bisa mengambil kebaikan dari beliau selama 40 tahun tuh. Dan beliau dikisahkan itu seorang yang sejaman, yang hidup bersama beliau sejaman, ketemu sama beliau, bertatap muka sama beliau, itu masuk surga tanpa hisab, langsung masuk aja udah. Kenapa? Karena di zaman beliau nggak ada fitnah, nggak ada caci maki, nggak ada dengki, nggak ada hasud. Semua ahli ibadah, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman beliau enak, jadi masuk surga tanpa ditanya-tanya lagi, udah masuk. Dan juga beliau ini royal, kata baik banget sama masyarakat sekitar. Dikisahkan beliau ini setiap hari, dengerin ya, bentar ya. Setiap hari beliau Al-Imam Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim membuat roti atau gandum itu sebanyak 700 sampai 1000 potong roti, dibagiin tuh ke masyarakat. Tamu-tamu beliau banyak. Bahkan dulu ada seorang ibu-ibu mau ikut andil, mau nyumbang gitu, berpartisipasi buat menjamu tamu-tamu Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim dengan menyumbang apa? Dengan menyumbang segenggam gandum. Segenggam gandum. Kalau model kayak kita kagak ada maknanya, nggak ada artinya. Buat apa segenggam gandum? Tapi ketika beliau ini ibu-ibu nyamperin dapurnya, ditolak sama kokinya.
Apa kata baginya? Buat apa bu segenggam gandum? Nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Sedangkan beliau setiap hari sampai 1000 potong roti dibikin segenggam gandum, nggak ada maknanya. Akhirnya nih si Abu Bakar bin Salim turun dari tangga, mukanya melengosin waktu itu yang marahin ibu-ibu itu. Kenapa? Soalnya sudah menyakiti hati ibu tersebut dengan perkataan, dipelototin baik. Terus nyamperin ibu itu, ada apa ibu? Ini ya saya mau nyumbang ini gandum, tapi hanya segenggam. Apa kata si Abu Bakar bin Salim? Terima kasih ibu, jazakillah, ditaruh di gandumnya di atas kepala. Terima kasih, karena kata beliau kalau nggak ada yang sedikit nggak mungkin ada yang banyak. Akhirnya ibu tersebut, saya harus ngasih hadiah ke antum ibu. Taruh sebentar, dikasih apa? Dibalikin lagi gandumnya yang tadi segenggam, dibalikin lagi sekarung. Dikasih pakaian bagus, tuh genggam segandum dibalikin sama si Abu Bakar bin Salim sekarung sama pakaian yang bagus. Apa kata si Abu Bakar bin Salim ini? Perkataan yang paling masyhur di manaqib beliau yang sering saya baca, yaitu kata beliau apa? Faman lam yaskuri khalil lam yaskuri kasir, man lam yaskuri nas lam yaskuri. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas yang kecil, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah bersyukur atas yang besar. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kata beliau tuh, sekecil apapun pemberian dari Allah ataupun dari manusia, ucapin terima kasih, Bang. Kita digoncengin temen ke majelis, itu kan kalau bahasa teman, ya elah temen ini udah biasa, tapi harus ucapin terima kasih. Terima kasih ya udah goncengin gitu. Jangan sampai kita udah dibantu, udah ditolongin, tapi nggak sedikit pun ngucapin terima kasih. Ntar kalau nggak dibantuin lagi, orangnya kesel, orangnya cukup tahu, bahasa kita cukup tahu, udah gue bantuin tapi gak bilang terima kasih. Bukannya ngungkit, tapi supaya dia belajar rasa bersyukur kepada manusia. Kalau udah manusia nggak pernah bersyukur, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan beliau juga suatu ketika ini ada ibu-ibu juga datang ke rumah beliau bawa makanan. Saking jauhnya perjalanan ini, dulu kan kagak ada kendaraan motor, mobil, nggak ada. Tapi ibu-ibu dengan berjalan kaki dari desa ke desa jauh menuju rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, sampai di depan rumah beliau diketuk tuh pintunya. Ternyata yang buka bukan Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi yang buka siapa? Yaitu muridnya. Ditanya sama muridnya, Waalaikumsalam, ada apa ibu? Saya pengen ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada. Mohon maaf bu, beliau sedang istirahat, jam segini lagi istirahat, nggak bisa diganggu. Tapi saya dalam perjalanan jauh cuma ingin ngasih makanan ini. Rasa syukur saya karena setiap hari saya udah dikasih roti, kebagian roti dari dapur-dapur Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata muridnya, nggak bisa bu, mendingan ibu pergi aja dah, lain waktu. Diusir nih ibu tersebut, sampai sedih, sampai sakit hati. Akhirnya ibu itu pergi. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim yaitu bangun dengar kegaduhan. Ditanya, ada apa? Tadi ada tamu bro. Siapa? Ibu-ibu. Ngapain? Mau ngasih makanan ke antum, karena setiap hari beliau termasuk orang yang dibagi roti dari dapur antum. Oh, terus mana ibunya? Saya usir. Lah, diusir? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Berani-beraninya engkau mengusir tamu hamba Allah. Jangan sampai engkau menyakiti seorang hamba Allah di depan pintu rumahku, kata beliau. Akhirnya ini disusulin sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika disusulin ketemu, wahai ibu, ada apa tadi ke rumah saya? Ya Allah, ya Syekh, saya hanya ingin ngasih makanan ini. Rasa syukur saya berterima kasih kepada engkau karena udah dikasih roti setiap hari, dikasih makanan. Karena saking lamanya perjalanan ibu ini, makanan ini basi bang, di tengah jalan basi. Akhirnya sama beliau, apakah makanan itu dibuang? Enggak, langsung dimakan di depan ibu tersebut.
Kata beliau, Masya Allah ibu, ini makan enak sekali. Basi dibilang enak bang. Model kayak kita dikasih makanan basi sama teman, ribut, berantem iya. Tapi sama beliau, Syekh Abu Bakar bin Salim dimakan di depan ibu walaupun basi itu. Beliau tidak mau menyakiti seorang hamba Allah. Makanya bang, kita hadir di majlis ini, salah satunya kita harus bersyukur. Nimik ada lagi ya? Abi. Ini majlis udah ada yang buka, tapi udah ada yang tutup lagi bang. Kira-kira sedih gak bang kalau gitu? Sedih ya Allah. Makanya alhamdulillah kita masih bisa istiqomah bang di majlis ini. Karena kalau udah majlis ditutup-tutupin, kita nggak ada benteng, nggak ada ilmu yang masuk, nggak ada penerang iman, penerang agama. Makanya tadi ini saya hitung ini ada berapa jumlahnya. Oh ternyata udah ada 40 orang bang. Kata Nabi Muhammad nih, la yajtami'u arbauna min ummati illa wa fihim waliyulillah. Barang siapa di perkumpulan majlis yang hadir 40 orang, maka di antara 40 orang itu ada seorang wali min auliillah. Tuh. Wali loh. Siapa ini wali? Hah? Coba colek. Iya, tuh. Makanya nikmat sekali hadir di majlis. Dulu bang ada kisah nih, seorang ulama yang bernama Al-Imam Tilmisani nih, kalau yang belum pernah dengar. Beliau hadir di perkumpulan majlis ulama alim, akan kaya ilmu, tawadu. Masih kecil Al-Imam Tilmisani, umurnya 6 tahun, 7 tahun, masih polos, nggak ngerti apa-apa, hadir di majlis. Ketika hadir di majlis, ini Al-Imam Tilmisani dengerin aja. Ternyata di majlis itu lagi membahas perkara sorga, yang mana kita ketahui sorga itu kenikmatannya luar biasa. Jangankan terlintas terucap di mulut, di pikiran aja itu ada bang di sorga. Ketika udah kelar nanya Al-Imam Tilmisani, ya Syekh saya mau nanya apa? Emang di sorga banyak kenikmatan? Iya, di dunia juga ada. Di dunia ada kenikmatan, di dunia, di sorga ada. Mabok, khomar, alkohol ada bang di sorga. Tapi itu diperuntukkan oleh orang-orang yang semasa di dunia nggak pernah setetes pun nyicip yang namanya khomar, tuh minum-minuman keras. Jadi siapapun di sini yang belum pernah nyicipin minuman keras, nanti mabok bareng kita di sorga. Ketika itu nanya, terus mau nanya apa? Kira-kira di sorga ada majlis taklim kagak? Tuh, Al-Imam Tilmisani umur 6 tahun, 7 tahun, masih polos. Model kayak kita nih bang yang punya pikiran. Sorga nanyanya apa? Rumah mewah, terus bidadari cantik. Itu. Tapi ini Al-Imam Tilmisani umur 6-7 tahun nanya di sorga ada majlis taklim kagak? Jawab khadimul majlis, na'am. Di sorga nanti ada majlis taklim. Apa kata Al-Imam Tilmisani? Demi Allah, seandainya engkau bilang tadi di sorga kagak ada majlis taklim, sungguh di sorga kagak enak. Tuh, Masya Allah. Sorga dibilang gak enak kalau kagak ada majlis taklim. Makanya saya orang yang hadir di majlis taklim senang, walaupun wayah begini bang, model-model begini. Kalau kita misalkan nauzubillah min dzalik, misalnya kena yang namanya wabah itu, dia hadir di majlis, pulang mati, lah jannah bang, surga. Lah kata Nabi Muhammad apa? Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabili hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumah hendak menuntut ilmu, dia sama aja seperti orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji, walaupun dia kembali tuh. Makanya nih alhamdulillah di malam Jumat yang mana malam berkah Sayyidul Ayyam, jangan pernah bosan hadir di majlis taklim. Kejar bang, mumpung masih muda. Ntar kalau udah berumah tangga, ente udah lulus kerja, belum tentu bisa istiqomah di majlis tuh. Makanya sayang banget nih di majlis taklim kalau misalkan kita malas-malesan. Berarti kita harus istiqomah. Alhamdulillah. Ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Antum doa bibi.
Sebelum kita tutup, kita hendak mengakhiri dengan pembacaan doa. Kita niatkan semoga di majelis ini, di majelis peninggalan Nabi Muhammad ini, segala hajat kita dikabul sama Allah. Semoga akhlak kita makin baik sama orang tua, makin baik sama orang-orang di sekitar kita. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua. Semoga kita niatkan, kita yang masih punya orang tua, semoga kita bisa memberangkatkan orang tua kita ke tanah suci, berziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina